Setelah lulus seleksi administrasi pada P3K 2022, selanjutnya apa sih yang mesti dipersiapkan untuk penilaian kesesuaian bagi prioritas 2 dan 3? Nah, kalau mau tahu infonya, yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas terkait apa sih yang mesti dipersiapkan bagi teman-teman prioritas 2 dan 3 ketika sudah selesai pengumuman kemudian dinyatakan lulus dan berikutnya menunggu tahap pada proses atau pada tahap yang namanya tes kesesuaian. Nah, kira-kira apa sih yang mesti dipersiapkan bagi pelamar yang akan menjalani tes kesesuaian ini? Ya, sebelumnya ya, ketika kita melihat kembali jadwal seleksi P3K 2022, bahwasanya pengumuman hasil seleksi administrasi itu dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 17 November 2022. Jadi terkait pengumuman ini bisa diakses melalui sscasn.go.id ya. Kemudian masuk ke akun masing-masing peserta. Nah, di sini dikatakan bahwasanya setelah pengumuman ada masa sangga, kemudian ada jawab sangga, kemudian menunggu pengumuman pasca sangga, yang mana pengumuman pasca sangga ini pada tanggal 26 November 2022. Nah, setelah semuanya sudah selesai, pastinya teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi bertanya-tanya, apalagi melihat jadwal penilaian kesesuaian ini yang mana dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 November untuk penilaian oleh pengawas, kepala sekolah dan guru senior. Kemudian dilanjut pada 29 hingga 3 Desember itu penilaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Nah, yang banyak dipertanyakan oleh banyak orang atau bagi pelamar prioritas 2 dan 3, kira-kira apa yang mesti dipersiapkan untuk menuju penilaian kesesuaian ini? Adapun komponen penilaian kesesuaian ini, yang mana seleksi kompetensi dilakukan menilai kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dengan standar kompetensi jabatan ASN. Dan ada 4 ya penilaian kesesuaian bagi prioritas 2 dan 3. Yang pertama adalah kualifikasi akademik. Jadi kualifikasi akademik ini dilakukan untuk melihat kesesuaian kualifikasi akademik dengan bidang tugas atau mata pelajaran yang dilamar. Apakah sudah sesuai teman-teman dengan jabatan yang dilamar pada saat seleksi administrasi kemarin dengan ijazah yang dimiliki. Ya, tapi ini sudah selesai tahapannya teman-teman, karena kita sudah berada di tahap proses atau masa sangga ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian kompetensi yang dimaksudkan untuk melihat kesesuaian kompetensi teknis yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kompetensi kepribadian. Kemudian kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar prioritas dengan pelaksanaan tugas baru. Kemudian yang kedua adalah masalah kinerja. Jadi kinerja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil kerja yang telah dilakukan pelamar, meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja dan kerjasama dengan pelaksanaan tugas sebagai guru. Kemudian yang keempat adalah pemeriksaan latar belakang, yang mana pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan bahwa seseorang ini tidak terlibat pada kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta intoleransi. Kemudian berikutnya adalah bagaimana sih ketentuan penilaian dari 4 kriteria ini. Jadi penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas 2 dan 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 tadi ya, melalui aplikasi penilaian disediakan oleh Kemendikbudristek.
Kemudian sebelum dilakukan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A ini, maka tim penilai melakukan wawancara terkait dengan integritas dan moralitas pelamar prioritas 2 dan 3. Jadi terkait penilaian ini teman-teman, tim kepala sekolah, guru senior ataupun pengawas ini melakukan penilaian pada aplikasi yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Kemudian sebelum penilaian dilakukan, maka terlebih dahulu akan ada wawancara dengan peserta prioritas tadi teman-teman. Jadi bukan tes tertulis teman-teman yang akan diberikan kepada peserta prioritas 2 dan 3, tetapi melainkan wawancara sebelum penilaian ini dilaksanakan dan ditanyakan seputar integritas dan moralitas pelamar. Jadi ada beberapa penilaian dalam wawancara yang dilakukan. Jadi penilaian kesesuaian ini dimaksud dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada huruf B tadi. Berikutnya penilaian kesesuaian terhadap kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 4. Huruf A dilakukan pada saat proses seleksi administrasi sebagai salah satu pemenuhan persyaratan umum pelamar. Nah, ini tadi teman-teman bahwasanya untuk kualifikasi akademik itu sebenarnya sudah selesai ya, karena ketika teman-teman sudah dianggap lulus pada seleksi administrasi, artinya pada tahapan ini Anda sudah aman ya, sudah tidak ada hubungannya lagi, tidak perlu dipikirkan lagi terkait dengan sudah sesuai belum ya kualifikasi akademiknya teman-teman dengan jabatan yang dilamar, karena ini prosesnya sudah berlalu, sudah selesai ya. Kemudian yang kelima adalah penilaian kesesuaian terhadap pemeriksaan latar belakang sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf D, yang dilakukan dengan memastikan bahwa pelamar terbebas dari adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan dan psikotropika serta zat adiktif lainnya. Kemudian yang keenam adalah penilaian kesesuaian terhadap kompetensi dan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 tadi huruf B dan huruf C, yang berdasarkan tabel 3.1 sebagai berikut bahwasanya ada bobot dan aspek penilaian kesesuaian kompetensi dan kinerja. Yang pertama ya teman-teman, untuk kompetensi profesional, pedagogi, sosial dan kepribadian, bobotnya itu sebesar 40%. Kemudian aspek yang dinilai adalah pengembangan diri, keaktifan berkomunikasi, bekerja sama, perekat kebangsaan, kebiasaan refleksi yang berpusat pada peserta didik, kemudian kenyamanan dan keamanan belajar. Kemudian berikutnya, efektivitas pembelajaran pada asesmen yang berorientasi pada peserta didik. Kemudian yang kedua atau komponen yang dinilai adalah penilaian kinerja yang bobotnya adalah 60%. Yang dinilai adalah orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan juga kerjasama. Kemudian pada huruf G dikatakan bahwa penilaian terhadap kompetensi, kinerja, dan wawancara dilakukan oleh penilai, yaitu pengawas sekolah pembina, kepala sekolah, dan atau guru senior. Ya, kemudian huruf H dikatakan bahwa penilaian terhadap kompetensi dan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf F ini ya, dapat dilaksanakan oleh minimal satu penilai sebagaimana dimaksud pada huruf G. Jadi tergantung ya dari sekolah itu penilainya ada berapa. Jadi minimal satu orang penilai dari sekolah tersebut. Kemudian penilaian terhadap kepemeriksaan kinerja dan latar belakang dilakukan oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan. Jadi terkait apa yang dipertanyakan oleh banyak orang mengenai apa sih persiapan yang harus dilakukan oleh seseorang menghadapi tes kesesuaian pada tanggal 27 hingga 28 November dan dilanjutkan hingga 3 Desember oleh Dinas dan BKPSDM, tentunya adalah kesiapan mental saja teman-teman, dari diri teman-teman saja, karena nantinya akan ada tes wawancara oleh kepala sekolah atau pengawas dan juga guru senior, yang mana tes wawancara ini dilakukan sebelum penilaian itu dilakukan oleh ketiga orang ini. Jadi penilaiannya ini ditentukan ya, jadi tidak dengan serta-merta ketiga orang penilai ini
menilai di luar batas waktu yang telah ditentukan, tidak teman-teman, tapi ada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 27 hingga 28 November 2022, dan melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh Kemendikbudristek. Jadi nilainya pada saat sudah selesai penilaian, maka tentunya nilainya ini akan langsung terkirim ke pusat ya, kemudian nanti akan dirampungkan menunggu pengumuman seperti itu. Jadi siapkan mental saja teman-teman, kesiapkan diri untuk wawancara untuk tes kesesuaian. Oke deh teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.